Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Nursania Sangaji dengan NIM 2020-008-013. Jika kita menjalankan bisnis, prioritas utama yang perlu dikendalikan adalah keamanan. Mengacu pada perlindungan sistem informasi dengan kebijakan, prosedur, dan teknis atau langkah-langkah yang digunakan untuk mencegah aksi yang tidak sah seperti perubahan atau pencurian ataupun kerusakan fisik untuk sistem informasi. Solusinya adalah dengan melakukan kontrol metode, kebijakan, dan organisasi prosedur yang menjamin keamanan aset organisasi dan kepatuhan operasional standar manajemen. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai melindungi sistem informasi. Kerentanan dan penyalahgunaan sistem. Kenapa sih sistem itu rentan? Ketika sejumlah besar data yang disimpan dalam bentuk elektronik, mereka berpotensi diakses secara tidak sah atau penyalahgunaan atau penipuan. Karena dengan menggunakan sistem klien, orang dapat mengakses sistem tanpa otorisasi, seperti mencuri data berharga selama transmisi ataupun mengubah pesan tanpa otorisasi. Adapun kerentanan internet, komputer yang terhubung ke internet akan lebih mudah untuk penetrasi oleh pihak luar karena menggunakan alamat internet tetap atau fixed address yang dapat dengan mudah diidentifikasi. Kerentanan dalam meningkat dengan semakin luasnya menggunakan email, internet message atau IM seperti Telegram, WhatsApp, dan program P2P atau peer-to-peer file sharing. Adapun tantangan keamanan wireless, Wi-Fi merupakan jaringan nirkabel mudah disusupi penyelundup menggunakan program sniffer untuk mendapatkan sebuah alamat sebagai sumber akses jaringan. Karena jaringan Wi-Fi dibentuk lokasi tidak memiliki keamanan untuk melindungi wire driving. Tantangan selanjutnya yaitu tantangan keamanan nirkabel. Keamanan untuk login melalui jaringan seperti di bandara, perpustakaan, atau lokasi publik lainnya tergantung pada tingkat kewaspadaan diri sendiri. Karena bahkan jaringan nirkabel yang digunakan di rumah pun sangat rentan karena jangkauan frekuensi sangat mudah digunakan, baik Bluetooth maupun jaringan Wi-Fi, rentan untuk direset oleh pencuri dengan jaringan area lokal atau LAN yang digunakan standar. Perangkat lunak berbahaya atau software bahaya. Program perangkat lunak berbahaya atau malicious software program disebut sebagai malware dan mencakup berbagai macam ancaman seperti virus komputer, worms, Trojan horses, dan phishware atau komputer virus adalah sebuah program perangkat lunak berbahaya yang mengikat-kannya pada program perangkat lunak lain atau arsip data yang akan dijalankan, biasanya tanpa si pengetahuan atau si pengguna. Serangan baru ini datang dari worms, program perangkat lunak independen yang mengendalikan dirinya sendiri dari satu komputer ke komputer lainnya melalui sebuah jaringan. Tidak seperti virus, worms dapat mengoperasi dirinya sendiri tanpa harus mengikatkannya dirinya pada arsip program komputer dan tidak hanya bergantung pada perilaku manusia untuk menerbangkannya dari satu komputer ke komputer lainnya. Hal ini yang umumnya terjadi saat ini adalah drive-by download mengandung malware yang muncul seiring dengan arsip yang unduh pengguna baik secara sengaja ataupun tidak. Blog, wiki, dan situs jejaring sosial seperti Facebook telah muncul sebagai saluran baru bagi malware atau spyware. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk memposting kode perangkat lunak sebagai bagian dari konten yang diperbolehkan, dan kode tersebut dapat diluncurkan secara otomatis selama web ditinjau. Selanjutnya yaitu hacker dan penjahat komputer. Yang pertama, spoofing dan sniffing. Hacker melakukan spoofing dengan mengarahkan pelanggan ke situs web palsu yang terlihat hampir persis seperti situs web yang benar. Mereka kemudian dapat mengambil keuntungan darinya. Sniffer adalah jenis program penyadapan yang memonitor pengirim informasi melalui jaringan ketika digunakan secara sah. Sniffer membantu mengidentifikasi potensi titik masalah jaringan atau kegiatan kriminal pada jaringan. Tetapi jika digunakan dengan salah, maka sangat berbahaya dan sangat sulit untuk dideteksi pelakunya.
NIFIR memungkinkan hacker untuk mencuri informasi kepemilikan dari mana saja pada jaringan, termasuk seperti email, file perusahaan, dan laporan rahasia. Yang kedua yaitu serangan Denial of Service Attack atau DOS. Hacker membanjiri web service dengan ribuan komunikasi palsu atau permintaan untuk menghancurkan jaringan. Yang ketiga yaitu click phone. Penipuan lewat klik terjadi seseorang atau program komputer dengan curang mengklik sebuah iklan online tanpa bermaksud mempelajari lebih lanjut tentang pemasukan iklannya atau melakukan pembelian, di mana sebenarnya itu ada berbayar. Yang keempat yaitu ancaman global, cyberterrorism dan cyber warfare. Kerentanan internet yang dapat disalahgunakan oleh teroris seperti mengambil alien lalu lintas udara dan sebagainya. Yang kelima yaitu pencurian identitas. Pencurian identitas adalah pencurian informasi seperti kartu kredit atau nomor jaminan sosial dengan tujuan mendapatkan layanan atas korban. Untuk mendapatkan data rahasia karena situs e-commerce adalah sebuah sumber informasi pribadi yang luar biasa karena menyimpan nama, alamat, dan data pribadi lainnya. Ada dua jenis pencurian identitas, diantaranya yaitu phishing dan sharping. Phishing adalah bentuk penipuan melibatkan pembuatan halaman situs palsu atau pesan elektronik atau email seolah-olah berasal dari pihak yang sah dan menanyakan data pribadi yang rahasia. Sedangkan Pharming adalah teknik phishing yang mengarahkan pengguna ke halaman situs web palsu, bahkan saat seseorang mengetikkan alamat halaman situs yang seharusnya. Yang keenam yaitu kejahatan komputer atau computer crime. Sebagian besar kegiatan peretas adalah tindakan pidana dan kerentanan sistem yang telah dideskripsikan menjadi target kejahatan komputer atau computer crime. Berikut adalah contoh kejahatan komputer. Komputer sebagai sarana kejahatan. Yang pertama, mengakses sistem komputer tanpa otoritas. Yang kedua, sengaja mengakses komputer yang dilindungi untuk melakukan penipuan. Yang ketiga, melanggar kerahasiaan data komputer yang dilindungi. Adapun contoh lain komputer sebagai instrumen kejahatan. Yang pertama, menalin ilegal dari perangkat lunak yang memiliki hak cipta. Yang kedua yaitu pencurian rahasia dagang. Yang ketiga yaitu skema untuk penipuan menggunakan email untuk mengancam atau pelecehan. Selanjutnya yaitu ancaman internal. Cenderung berpikir bahwa ancaman terhadap sebuah bisnis berasal dari luar organisasi. Pada kenyataannya, pihak internal perusahaan dapat menjangkau ancaman keamanan yang serius. Para karyawan yang memiliki akses menuju informasi rahasia dan lemahnya prosedur keamanan internal. Mereka biasanya dapat menjelajah ke seluruh sistem organisasi tanpa meninggalkan jejak. Kelalaian yang dilakukan karyawan seperti lupa mempassword sistem komputer atau mengizinkan rekannya untuk menggunakan komputernya ataupun mengizinkan pihak yang berpura-pura menjadi anggota yang sah untuk mengakses informasi perusahaan menimbulkan social engineering. Selanjutnya adalah kerentanan perangkat lunak. Permasalahan tersebar dari perangkat lunak adalah keberadaan bugs yang tersembunyi atau kode yang cacat. Penelitian menunjukkan bahwa tidak mungkin secara virtual untuk mengeliminasi semua bugs dari program yang besar. Sumber utama bugs dalam kompleksitas dari kode pengambilan keputusan. Adapun nilai bisnis, keamanan, dan pengendalian. Kurangnya keamanan suara dan kontrol dapat menyebabkan perusahaan yang mengendalikan sistem komputer untuk berfungsi inti bisnisnya, mengurangi pengujian dan produktivitas. Aset informasi seperti karyawan rahasia catatan, rahasia dagang, atau rencana bisnis kehilangan banyak nilai mereka jika mereka mengungkapkan kepada pihak luar atau jika mereka mengekspos perusahaan untuk bertanggung jawab hukum. Undang-undang baru seperti HIPAA, UU Sarbanes-Oxley, dan Crime-Leach Delay Asset mengharuskan perusahaan untuk manajemenkan catatan elektronik yang ketat dan mematuhi standar yang ketat
untuk keamanan, privasi, dan kontrol. Selanjutnya yaitu membangun kerangka keamanan dan pengendalian. Membangun kerangka kerja untuk keamanan dan pengendalian terdiri atas yang pertama yaitu kebijakan keamanan. Kebijakan keamanan terdiri dari laporan peningkat risiko informasi, mengidentifikasi tujuan keamanan, dan mekanisme untuk mencapai tujuan-tujuan ini, seperti diterapkannya AUP atau Acceptable Use Policy, merumuskan penggunaan sumber daya informasi perusahaan yang dapat diterima dan peralatan komputasinya, termasuk komputer desktop dan laptop, perangkat nirkabel, telepon, dan internet. Sebuah AUP yang baik mendefinisikan dengan jelas tindakan yang tidak dapat diterima dan dapat diterima untuk setiap pengguna sekaligus menentukan konsekuensi bagi yang melanggar. Yang kedua yaitu penilaian risiko. Pelaku bisnis perlu memperoleh pemahaman mengenai risiko yang mereka hadapi, walaupun tidak semua risiko dapat diantisipasi. Manajer bisnis dapat bekerja sama dengan spesialis sistem informasi untuk menghitung dan menentukan nilai aset informasi, tingkat kerentanan, frekuensi kemungkinan terjadinya masalah, dan tingkat kerusakan yang bisa ditimbulkan. Yang ketiga yaitu peraturan melakukan audit. Audit sistem informasi memeriksa lingkungan keamanan perusahaan secara menyeluruh serta memeriksa kontrol yang mengatur individu sistem informasi. Auditor harus melacak aliran sampel transaksi melalui sistem dan melakukan pengujian. Jika diperlukan bisa menggunakan perangkat lunak audit otomatis. Sistem informasi audit juga dapat memeriksa kualitas data. Yang keempat yaitu kontrol sistem informasi. Kontrol sistem informasi meliputi banyak kontrol manual ataupun kontrol otomatis dan terdiri dari kontrol umum dan kontrol aplikasi. Kontrol umum mengatur desain, keamanan, dan penggunaan program komputer dan keamanan file data secara umum, keseluruhan infrastruktur teknologi informasi di perusahaan. Sedangkan kontrol aplikasi dapat diklasifikasikan sebagai kontrol masukan, kontrol pengolahan, dan kontrol keluaran. Yang kelima yaitu pengendalian sistem informasi. Pengendalian sistem informasi terbagi atas 6. Yang pertama, kontrol perangkat lunak. Pemantauan penggunaan sistem perangkat lunak dan mencegah akses yang tidak sah dari program perangkat lunak, sistem software, dan program komputer. Yang kedua yaitu kontrol perangkat keras. Memastikan perangkat keras komputer secara fisik aman dan memeriksa kerusakan peralatan. Organisasi yang sangat tergantung pada komputer mereka juga harus membuat ketentuan untuk cadangan atau operasi lanjutan untuk memperoleh layanan konstan. Yang ketiga yaitu kontrol operasi komputer. Mengawasi pekerjaan Departemen Komputer untuk memastikan bahwa prosedur di program secara konstan dan benar diterapkan pada penyimpanan dan pemrosesan data. Yang keempat yaitu kontrol keamanan data. Memastikan file data bisnis yang berharga tersimpan di disk atau tapet tidak diakses secara ilegal, tidak mengubah atau merusak saat sedang digunakan atau dalam penyimpanan. Pastikan bahwa file data bisnis yang berharga di disk atau rekaman tidak tanduk pada akses yang tidak sah, berubah atau rusak saat digunakan. Yang kelima yaitu kontrol implementasi. Mengaudit proses pengembangan sistem pada berbagai titik untuk memastikan bahwa proses tersebut dikontrol dan dikelola secara benar. Yang terakhir yaitu kontrol administrasi. Formulasi standar, aturan, proses, dan kontrol disiplin untuk memastikan bahwa organisasi kontrol umum dan aplikasi dijalankan dan ditegakkan dengan benar. Selanjutnya yaitu teknologi dan alat untuk melindungi sumber informasi. Yang pertama yaitu manajemen identitas dan autentitas. Untuk memperoleh akses pada sistem, seseorang harus diberi izin dan konfirmasi. Autentitas atau authentication mengacu pada keamanan untuk mengetahui apakah seseorang pengguna dalam seperti apa diakuinya pengguna tersebut. Autentitas biasanya dibuktikan dengan menggunakan kata sandi atau password yang hanya diketahui oleh pengguna berwenang,
Seseorang pengguna memiliki kata sandi untuk mengakses sistem dan arsip tertentu. Yang kedua yaitu firmware, intrusion detection system, dan antivirus software. Yang pertama, firmware. Firmware dapat mencegah pengguna yang tidak berwenang untuk mengakses jaringan privat. Firmware merupakan sebuah kombinasi dari perangkat keras dan perangkat lunak yang mengendalikan aliran masuk dan keluar lintas jaringan. Biasanya, firmware ditetapkan antara jaringan internet dan privat milik organisasi dan jaringan eksternal yang tidak dipercaya seperti internet. Yang kedua yaitu sistem deteksi gangguan. Sistem deteksi gangguan atau Interaction Detection System mengutamakan alat pemometer penuh waktu yang ditetapkan pada titik-titik paling rentan atau hotspot dalam jaringan komputer untuk mendeteksi dan menghalangi penyusup secara terus-menerus. Sistem menyalakan alarm jika ditemukan peristiwa pencurigaan atau anomali. Contohnya, jika kita mengakses suara, alamat web, dan lainnya yang berisi halaman-halaman yang dapat mengganggu sistem yang kita pakai, maka biasanya dapat notifikasi yang menjelaskan bahwa web kita diakses dapat suatu hal yang dapat mengganggu sistem yang kita pakai. Selanjutnya yaitu perangkat lunak antivirus dan anti-malware. Perangkat lunak antivirus atau anti-software mencegah, mendeteksi, dan memindahkan malware, termasuk virus komputer, worms komputer, Trojan horses, spyware, dan adware. Namun, kebanyakan perangkat lunak antivirus hanya efektif terhadap malware yang telah diketahui sebelumnya ketika perangkat lunak diciptakan. Yang ketiga yaitu melindungi jaringan nirkabel. Standar keamanan pertama yang dikembangkan untuk Wi-Fi yang disebut Wired Equivalent Privacy atau WEP tidak begitu efektif dikarenakan kunci ekskripsinya yang rekan mudah untuk dipecahkan. Namun, WEP memberikan beberapa kebebasan pada keamanan Wi-Fi dengan menggunakannya bersama dengan teknologi jaringan privat virtual atau Virtual Private Network atau VPN untuk mengakses data internal perusahaan. Yang keempat, enkripsi dan mengunci infrastruktur publik. Enkripsi atau proses mengubah data menjadi tidak bisa dibaca oleh siapapun kecuali pengirim dan penerima, dan mengunci infrastruktur publik dengan Secure Layer SSL dan Secure Hypertext Transfer Protocol atau SHTTP, dan menggunakan sertifikat digital untuk memproteksi transaksi online. Dapat dilihat pada gambar berikut. Sistem enkripsi kunci publik dapat dilihat sebagai serangan kunci umum dan mengunci data saat ditransmisikan dan mengubah kunci data saat diterima. Pengirim menempatkan kunci publik penerima direktori dan menggunakannya untuk mengakses penyitaan. Penyitaan dikirim dengan membentuk transaksi untuk melalui internet atau jaringan pribadi. Ketika pesan terekspresi tiba, penerima menggunakan kunci pribadinya untuk mendeteksi data dan membaca pesan. Yang kelima yaitu memastikan ketersediaan sistem. Pada pemrosesan transaksi online atau online transaction yang dimasukkan secara online dan diproses oleh komputer, perubahan sangat beragam pada database pelaporan dan permintaan akan informasi terjadi dengan sangat cepat. Sistem komputer fault tolerant atau tolerant fault computer system terdiri atas perangkat keras, perangkat lunak, dan komponen daya listrik yang berlebihan untuk menciptakan lingkungan yang memberikan layanan berulang-ulang tanpa gangguan. Pada intinya di sini adalah bagaimana suatu sistem memastikan bahwa sistem dan aplikasi mereka itu selalu tersedia untuk digunakan sebagai database. Yang keenam yaitu memastikan kualitas perangkat lunak. Matriks perangkat lunak merupakan penilaian objektif dari sistem dalam sebuah bentuk pengukuran yang terkuantifikasi. Penggunaan matriks yang sedang berjalan memungkinkan Departemen Sistem Informasi dengan menggunakan KIR untuk bersama-sama mengukur sistem dan mengidentifikasikan permasalahan yang terjadi. Penggunaan matriks
Perangkat lunak dan pengujian perangkat lunak yang ketat membantu meningkatkan kualitas perangkat lunak dan kehandalan. Yang ketujuh yaitu isu keamanan untuk cloud computing dan platform mobile digital. Yang pertama, keamanan dalam cloud computing. Cloud computing sangat terdistribusi. Aplikasi cloud computing berada pada pusat data dan server yang sangat jauh yang menyediakan layanan bisnis dan manajemen data untuk banyak klien korporasi. Untuk menghemat uang dan menjaga biaya tetap rendah, menyediakan layanan cloud computing biasanya didistribusikan pekerja pada pusat data di seluruh dunia, di mana pekerja dapat efisien diselesaikan. Ketika Anda menggunakan cloud computing, Anda tidak akan mengetahui secara pasti di mana data Anda sedang dipekerjakan. Yang kedua yaitu menggunakan platform mobile. Jika perangkat mobile melakukan banyak fungsi komputer, maka mereka mengamankan seperti layaknya PC desktop dan laptop terhadap malware, pencurian dan kehilangan secara tidak sengaja, akses tanpa izin, dan percobaan peretasan. Perangkat mobile yang diakses dalam sistem dan data komputer membutuhkan perlindungan khusus. Perusahaan sebaiknya memastikan bahwa kebijakan keamanan perusahaan termasuk perangkat mobile didukung, dilindungi, dan digunakan. Itu saja hasil presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.